Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat terserap dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Mengenal jasa industri keuangan. Pertama-tama, apa itu industri jasa? Industri jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Philip Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangaib dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Maka industri jasa adalah setiap tindakan yang dilakukan perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen secara tidak berwujud tanpa perpindahan kepemilikan apapun. Menurut DFID, Department for International Development, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan. Kepada konsumen, peraperak bisnis, dan LEMBAGA no LEMBAGA lainnya. Sorry, salah bahasa yang buat agak ngantuk. Harusnya kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sedangkan industri jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Di Indonesia, terdapat lembaga khusus yang mengatur kegiatan ekonomi industri jasa keuangan. Lembaga ini disebut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga negara yang didirikan dengan didasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki fungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia termasuk bank, pegadaian, leasing, dan lain sebagainya. Jika kalian ingin tahu mengenai OJK lebih dalam lagi, aku beri kalian link di kolom deskripsi. Oke, cukup, lanjut. Berikut merupakan ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Pertama, entitas industri jasa keuangan tidak memproduksi suatu barang, jadi dalam kegiatannya sama sekali tidak melakukan jual beli barang. Ciri yang kedua, industri jasa keuangan tidak memiliki persediaan bahan baku, karena pada dasarnya industri ini tidak membuat suatu produk jadi dalam proses kegiatannya. Ciri yang ketiga, aktivitasnya lebih ke arah investasi, jadi dalam kegiatan industri ini lebih banyak sektor jasa dalam hal investasi karena berkaitan modal yaitu uang. Ciri yang keempat adalah mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Dikarenakan industri jasa keuangan ini tidak menjual barang dan tidak membeli bahan baku, maka pengeluaran banyak ke arah tenaga kerja. Yang kelima, permodalan dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi, sehingga modal yang didapatkan berupa gabungan dari berbagai komponen namun tetap modal sendiri yang utama. Ciri yang terakhir adalah aktiva yang ada pada neraca mayoritasnya terdiri dari kas piutang dan aset tetap. Dikarenakan tidak melakukan penjualan dan pembelian bahan baku, maka aktivanya terbatas. Itulah ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak. Cukup, lanjut lagi. Entitas dalam sektor industri jasa keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kelompok yang pertama adalah lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Kelompok yang kedua terdiri dari pasar modal.
pasar uang, koperasi, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Bank sentral atau istilah lainnya disebut Bank Indonesia memiliki tugas sebagai penjaga kebijakan moneter dari pemerintahan yang sangat berbeda jelas dengan bank konvensional lainnya di setiap negara. Bank Indonesia memiliki 3 bidang tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Tugas bank sentral paling utama yaitu menjaga agar tingkat inflasi terkendali, terhindar dari deflasi, dan selalu berada pada nilai yang paling optimal bagi perekonomian. Inflation targeting. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak atau terlalu rendah hingga inflasi menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari target, maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya untuk menstabilkan situasi. Cara yang digunakan dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum juga dikenal dengan bank komersial dan dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank yang tergolong ke dalam bank devisa bisa memberikan layanan yang berkaitan dengan mata uang asing, misalnya transfer ke luar negeri, transaksi ekspor-impor, jual-beli valuta asing, dan lainnya. Sedangkan bank non-devisa bank tidak bisa melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha valuta asing. BPR merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. BPR tidak boleh menyelenggarakan jasa giro dan clearing. Berikut ini merupakan penjelasan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Pasar modal adalah tempat pertemuan transaksi antara pencari dana emiten dengan para penanam modal, investor, yang diperjualbelikan seperti saham dan obligasi, modal jangka panjang. Berikut merupakan pelaku pasar modal yaitu emiten, investor, penjamin emisi, agen penjualan, pialang. Emiten, perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Penjamin emisi, underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham, obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Pialang, broker, perantara antara si penjual, emiten, dengan si pembeli, investor dalam jual beli efek. Pasar uang, bahasa Inggris money market, merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan suplai dana jangka pendek. Transaksi di pasar uang antara lain yaitu pasar uang antar bank, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang (SPBU), sertifikat deposito, pasar valuta asing. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 1, yaitu koperasi, badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi, premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang, factoring. Modal ventura atau venture capital adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan, mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura merupakan investasi berisiko tinggi, namun memiliki investasi pengembalian yang juga tinggi. Biasanya investasi modal ventura diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan ditukar dengan sejumlah saham di perusahaan mitra bisnis. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.